Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wad dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Para pemirsa, segenap pemirsa pendopo alam yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti pengajian rutinan yang digelar di pendopo alam ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan beberapa nikmat-Nya. Nikmat yang sangat besar sekali adalah nikmat kita diberi iman dan Islam. Semoga kita selalu diberi nikmat Islam dan iman ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Nikmat yang selanjutnya adalah kita diberi kesehatan badaniah atau rohaniah, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat belajar mengaji bersama di pendopo alam ini. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah, karena yang dinamakan syukur adalah syarfun ni'am ila ta'atillah. Wa qauluhu ta'ala la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Syukur adalah menggunakan nikmat Tuhan, menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalan yang benar, di jalan kebaikan untuk mencapai ridhonya. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia ini hingga akhirat nanti. Marilah kita mulai pengajian ini seperti biasanya. Kita membaca kitab kuning, kitab salat. Kali ini akan saya bacakan masalah bagaimana kita menanggulangi bencana yang menimpa pada saudara-saudara kita yang berada di Sumatera dan kepulauan lainnya. Kita doakan agar mereka selalu tabah untuk menghadapinya, dan kita berikan bagaimana untuk cara mengatasi, solusinya secara rohaniah. Saya akan membacakan kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hukia dan ceritake ana jada'ata sak temene manuk betet iku ja'at teka apa manuk ila Sulaimana maring Nabi Sulaiman, ila Sulaimana bin Dawud alaihi salam, tumeka maring Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Wa qalat mongko matur sapa manuk, inna rajulan satemene wong lanang, lahu kedue rajul, iku lahu kedue rajul apa saja rotun wit-witan, wa ana utawi ingsun iku afraunates sapa ingsun ala tilka sajarati ing atase mengkono-mengkono wit. Wa huwa mangko utawi wong lanang ki ora pau meneh utawa ngunduh alfara ing tetesan ingsun. Padha mongko ngundang sapa Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, sahibas sajarati ing wong kang duweni wit.
Pamana ahu mongko nyegah sapa hu ing rajul. Pamana ahu mongko nyegah sapa Nabi Sulaiman minhu saking rajul. Wa qala lan ngendika sapa Sulaiman asayataini ing setan loro. In amara yen to perintah sapa Sulaiman kuma lawan setan loro. Idza kana ing dalan nalikane ana apal amut taun alqabili kang bakal teka barofaalan menek sapa hadzal rajuli ikilah wong lanang baroha ing ngunduh hadzal tairi ing ikilah manuk fakhadhahu mongko ngalapo sira loro setan waj'alahu lan detekno sapa sira loro setan faini ing separo loro waromaya lan balangno sapa sira loro nisfahu ing separone rajul ilal masriki temeka arah wetan wa nisfahu lan ing separone awak ilal maghribi temeka ing arah kulon. Pala mangkana mongko ing dalem semangsane ana apa amut taun ika pilih kang wis kepungkur nasia mongko lali sapa sahibus sajari wong kang duweni wit. Kaula Sulaiman alaihissalam ing dawuhe pesene Nabi Sulaiman alaihissalam. Waro jalan ngarepake ayas ada yento mana asadra ing wit wakota sodako lan sedekah sapa sahibus sajarah binafsi kelawan awak dhewe sahibus sajarah warwa mongko menek sapa sahibus sajarah waro hatairi ing ngunduh anake manuk wajah mongko teka sapa hatairu manuk ila Sulaiman maring Nabi Sulaiman alaihissalam wasaka min sahibus sajari ing tingkai wong kang duweni wit padha mongko ngundang sapa Sulaiman Nabi Sulaiman alaihissalam alaikum tetap pengatasi Sulaiman assalamu utawi keselamatan. Nabi Sulaiman ngundang asayataini ing utusan loro utawa setan loro paraja lan ngarepake sapa Sulaiman ai wa ma kelal bima klan barang kosama huma kang wis perintah sapa Sulaiman ing setan loro mau wa qala lan matur nika sapa Nabi Sulaiman doalam taf'alani bima kelawan perang lam lima lam taf'alani krana apa sira nglakoni ma ing barang amartu kumakang wis perintah sapa ingsun ing sira loro wa qala mangko jawab sapa setan loro mau ya khalifat Allah khalifah Gusti Allah ina sahibas sajari sak temene wong kang duweni wit mau lima arta ing dalam nalikane ngarepake ayas atayento menek yen to ngalap sapa sahibus sajarah as-sajarah ta ing wit kosoda mangko ngalap wong loro ayak hudahu yen to nyekeli sapa malaikat roh walakin tasodak tetapi ini sodakoh sapa sahibus sajarah ala rajulin ing atase wong lanang muslimin kang muslimin rajulin ing atase wong lanang muslimin kang Islam bikot atin kelawan sak puluhan bikot ati khubsin kelawan sak puluhane roti wa ba'asa mongko ngutus sapa Allah Gusti Allah ilaihi maring rajul utawa wong sing ngunduh manuk mau ngutus malakaini ing malaikat loro minas samai saking langit hatta akhoda sehingga ngalap sapa malaikat loro mau kula wahidin ing saben-saben siji minas saking kita waromaya lan balangake sapa malaikat loro mau bi kelawan kita Waro'at ahadima Waro'a mongkol ningali ahadan ewang suci ila
masriki maring arah wetan wal ukhra lan arah liya ilal maghribi maring arah kulon. Padha mangko nolak sarnan krono arahe nolak anhu saking kita bibarakati sedekatin kelawan berkahe sedekah. Maksudipun hadis niki nerangaken pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Pada suatu hari ada seekor burung, dia lapor kepada beliau, "Ya Nabi Allah, saya telah bertelur dan telah menetas, tetapi ada pemilik sang pohon selalu mengambil telur-telur saya yang telah menetas atau anak-anak saya selalu diambil oleh sang pemilik pohon itu." Maka seketika itu Nabi Sulaiman memanggil sang pemilik pohon itu. Dia mengatakan, "Janganlah engkau mengambil burung kecil yang ada di pohonmu, karena jika engkau mengambil maka engkau akan kuhukum." Maka Nabi Sulaiman memanggil seorang setan, karena Nabi Sulaiman itu juga bisa memerintah setan. Dia memanggil 2 setan untuk menghukum sang pemilik pohon yang telah mengambil burung yang berada di pohonnya itu. Dan dia memberi waktu, jika pada saatnya tiba nanti tahun depan, jika burung itu menetas lagi, jika engkau ulangi perbuatanmu tadi, engkau akan kuhukum. Tetapi karena yang namanya manusia itu lupa, sang pemilik pohon itu lupa apa yang telah dijanjikan kepada Nabi Sulaiman, apa yang telah diperintahkan kepada Nabi Sulaiman, bahwa tidak boleh mengambil yang berada di pohonnya, yaitu seekor manuk dan anaknya. Tapi sebelum dia memanjat pohon dan akan mengambil anak seekor burung, dia telah bersedekah kepada seorang laki-laki yang muslim. Dia bersedekah dengan ikhlasnya, maka dia terhindar dari mara bahaya. Setelah dia naik ke atas, dia mengambil, maka utusannya Nabi Sulaiman, yaitu setan, 2 orang setan akan menarik atau akan membelah tubuhnya. Tapi Allah mengutus seorang malaikat, 2 malaikat, malaikat satu memegang setan satu, dan malaikat yang satunya lagi memegang setan yang satunya lagi, sehingga dia selamat dari mara bahaya. Nah, di sini kita gambarkan pada kehidupan zaman sekarang ini. Kita bersedekah. Orang tadi sebelum mau mengambil, dia bersedekah. Jadi kalau kita mengambil iktibar dari kisah ini, kita sedekah dulu, insya Allah kita akan terhindar dari segala mara bahaya. Karena seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "As-sadaqatu tamna'u sam'ina no'an min anwa'il bala." Ahwanuha utawi pira-pirane wernane bala, salah satu daripada rupanya bala iku judamu, penyakit lepra, wal barosalan, penyakit belang. Ini adalah penyakit yang sangat berat. Kita mengambil iktibar, mengambil contoh daripada kisah tadi. Kisahnya seekor burung yang lapor kepada Nabi Sulaiman yang telah diganggu oleh sang pemilik pohon. Tapi sang pemilik pohon itu bersedekah kepada seorang
laki-laki yang muslim dengan ikhlasnya dia memberikan sepotong roti, maka dia terhindar dari bahaya. Misalkan dia tidak bersedekah, padahal Nabi Sulaiman telah mengutus 2 orang setan untuk membelah tubuhnya. Yang satu akan dilemparkan ke arah timur, yang satunya lagi akan diarahkan, akan dilemparkan ke arah barat. Maka dari itu, segenap pemirsa, kalau kita lihat bencana-bencana yang terjadi di negara kita ini, yang sedang terjadi di Sumatera, itu bukan karena azab Tuhan, tapi itu semata karena ulahnya manusia ini itu sendiri. Karena semua manusia ditentukan oleh takdirnya sendiri, Tuhan hanya mengikuti. Jadi bencana yang terjadi di Sumatera itu bukan karena azab Tuhan, tapi azab tingkah laku manusianya itu sendiri. Seperti kita contohkan, kita tidak mau menghormati lagi sesama makhluk hidup, sesama alam. Kita sudah tidak menghormatinya. Air yang jernih kita kotori dengan pembuangan limbah yang sembarangan. Pepohonan yang tumbuh dengan lebatnya kita tebang dengan tanpa aturan, maka akan timbullah banjir bandang. Itu bukan karena azab atau siksaan Tuhan, itu karena ulah kita sendiri. Kita tengok saja pakai dalil yang tidak perlu panjang-panjang. Kita maknai, kita artikan makna daripada bismillah. Bukankah arti bismillah adalah Tuhan Maha Kasih dan sayang? Tuhan sangat menyayangi makhluknya yang berada di muka bumi ini. Mungkinkah Tuhan akan menganggap kita? Itu tidaklah sangat mungkin. Itu tidak mungkin, karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan selalu sama kita, Tuhan selalu mengasihi kita, dan Tuhan tidak mungkin akan menganggap kepada kita. Jadi semua bencana-bencana yang terjadi di dunia ini, adalah ulahnya manusia itu sendiri. Kita harus menjaga kelestarian alam kita. Kita menjaga alam sekitar kita, karena kita harus menyatu dengan alam dengan cara memelihara, menjaga kebersihan sungai, menjaga kelestarian pepohonan. Karena kita tengok sejarah lagi, sejarahnya Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan ke bumi ini untuk menjadi khalifah. Khalifah di sini, para semua pemirsa, saya artikan adalah untuk menjadi pemelihara dunia atau memakmurkan dunia, bukan untuk merusaknya. Karena Tuhan selalu mengikuti apa prasangka kita. Ana ala dzanni abdi, sesungguhnya aku hanya mengikuti prasangka hambaku. Jika engkau jauh, aku pun jauh. Jika engkau dekat, aku pun dekat. Jika engkau baik, aku pun baik. Tuhan hanya mengikuti praduga hambanya. Maka dari itu, marilah kita jaga kelestarian lingkungan kita. Saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana, kita doakan, kita himbaukan, kita sumbangsih, kita berikan bantuan, baik spiritual maupun material. Baik secara rohaniah, yaitu kita arahkan untuk selalu bersedekah. Dalam keadaan apapun kita, walaupun sedikit kita bersedekah, insya Allah semua bencana akan hilang. Karena sesuai dengan sabda Nabi, as-sadaqatu tanfa'u, as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala anwanuha al-judamu wal barosa. Itulah sabda Nabi. Sedekah bisa menolak beberapa
penyakit atau menolak beberapa musibah, sedekah bisa menolak 70 kali bencana. Itulah kehebatan sedekah. Maka dari itu kita selalu membenahi diri, rajin bersedekah dan memperbaiki diri kita yang kuat, melindungi yang lemah, mendoakan yang kuat. Karena tegaknya dunia itu ada 4 perkara. Yang satu, dengan adanya ilmunya ulama. Yang kedua, dengan adanya adilnya para pemimpin-pemimpin kita. Yang ketiga, dengan dermawannya seorang ahliya atau orang kaya. Yang keempat adalah dengan doanya orang yang miskin. Kita harus selalu berkesinambungan. Insya Allah kita akan terhindar dari bencana yang melanda di negara kita ini. Kita menjaga kelestarian alam sekitar kita. Kita menjaga, melindungi sesama makhluk hidup, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kita jaga keserasiannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan kita semoga terhindar dari segala macam bencana dengan membenahi diri, dengan banyak bersedekah, dengan menyatu dengan alam. Orang Jawa bilang, memayu hayuning bawono agawe tentreming jagat, membuat kedamaian di muka bumi ini, rahmatan lil alamin, memperbaiki akhlak kita sesuai dengan hadis Nabi, innama buistu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Salah satu daripada akhlak yang kita harus lakukan adalah memperbaiki diri dan menjaga kelestarian alam ini. Dari saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang pas. Selalu mohon dukungan Anda kepada pemirsa pagar alam yang saya muliakan dan saya cintai. Dari saya sekian saja. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.